Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan bahas materi sejarah Indonesia kelas 10 tentang ras masyarakat di Indonesia. Jadi dari materi ini insya Allah kita akan memahami bagaimana bentuk-bentuk ras yang ada di Indonesia dan apa saja dan dari mana sebaran-sebarannya. Begitu juga seperti apa ciri-cirinya. Sebelum kita masuk ke dalam materi tentang ras masyarakat di Indonesia, kita perlu tahu bahwa di dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sesungguhnya aku, Allah maksudnya, telah menciptakan kalian itu kita manusia ciptaan Allah dari jenis laki-laki dan perempuan, dan ku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar sekalian saling mengenal. Tafsir dari ayat ini salah satunya para ahli tafsir menyampaikan bahwa kita diciptakan dalam banyak perbedaan suku, bangsa, ras yang tujuannya untuk saling mengenal, saling bersilaturahmi, saling berkomunikasi, saling berkehidupan sosial. Kembali kepada materi kita akan bahas tentang ras yang lebih dari satu yang ada di Indonesia dan berhubungan dengan ayat ini. Lalu, apa perbedaan ras dengan suku? Ini adalah dua kata yang berbeda maknanya. Kalau ras itu merupakan penggolongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik tubuhnya. Jadi ada pengelompokan bangsa, orang-orang, tapi berdasarkan ini ciri fisik tubuh masing-masing orang tersebut. Sementara kalau suku penggolongan bangsa juga, akan tetapi didasarkan pada garis keturunan yang sama. Jadi di sini adalah garis keturunan yang menjadi poin penting penggolongan bangsa atau masyarakat tertentu di daerah-daerah tertentu. Dan kita saat ini akan fokus membahas tentang ras yang ada di Indonesia. Ada berapa ras yang tersebar di Indonesia? Menurut beberapa penelitian dari sejarawan dan pakar-pakar di bidang ini, ada 4 ras yang sampai ke Indonesia. Yang pertama adalah ras Austro-Melanesoid. Lalu ada ras Negroid, ada ras Wedoid, dan yang terakhir ada ras Melayu-Mongoloid. Kita akan bahas satu persatu dari keempat ras ini. Yang pertama kita akan masuk ke dalam ras Austro-Melanesoid. Menurut penelitian, ras Austro-Melanesoid itu adalah ras yang berasal dari sekitaran benua Australia, ini benua Australia, dan daerah Melanesia. Daerah Melanesia itu sekitaran Papua New Guinea. Ini daerah Melanesia. Nah, salah satu yang masuk ke dalam ras Austro-Melanesoid itu adalah suku Aborigin di Australia. Dan ini kemudian mereka bermigrasi, mereka berpindah tempat ke daerah Papua dan sekitarnya. Dan kita ketahui bahwa ciri-ciri ras Austro-Melanesoid ini, dia memiliki rambut keriting, berbibir tebal, dan identik dengan kulit yang hitam. Ini yang sekarang kita lihat di masyarakat Papua, daerah Indonesia bagian timur. Nah, seperti ini salah satu suku Aborigin yang merupakan ras Austro-Melanesoid yang kemudian bermigrasi ke Indonesia di sekitaran daerah timur Papua misalnya.
Lalu yang berikutnya, tadi kita sudah bahas tentang Austromelanesoid, kita akan bahas ke Negroid. Negroid ini sangat terkenal, yaitu ras yang berasal dari benua Afrika yang kemudian bermigrasi sampailah ke Indonesia. Ras Negroid ini identik dengan rambut keriting, tubuhnya agak kecil tapi biasanya sih tinggi, dan warna kulitnya ini lebih hitam dari Austromelanesoid. Lebih hitam dari Austromelanesoid. Ada sedikit perbedaan di bentuk tubuhnya. Nah, ini kalau di ras Negroid dia berbeda ya. Nah, ini yang Austromelanesoid. Rahangnya sedikit agak maju, berbibir tebal, dan ini Negroid dia rahangnya tidak semaju seperti di Austromelanesoid, tapi mereka kulitnya jauh lebih hitam dibanding Austromelanesoid. Nah, kita lanjut berikutnya, ada ras Wedoid. Ras Wedoid ini adalah ras yang berasal dari negara Sri Lanka. Negara Sri Lanka itu di sebelah selatannya India ini ya, yang di bawah India. Nah, ras Wedoid ini biasanya sekarang menjadi suku-suku yang identik dengan primitif. Biasanya mereka masih jauh dari dunia modern, dari dunia perkotaan. Atau kita bisa melihat suku anak dalam di Jambi, itu salah satu suku yang berasal dari ras Wedoid. Mereka berambut ikal atau berombak, perawakannya tubuhnya agak kecil, kulitnya sawo matang. Nah, seperti inilah salah satu contoh bentuk ras Wedoid. Ini berasal dari daerah Sri Lanka, sekitaran selatan India. Ini hampir mirip dengan suku anak dalam yang ada di Jambi. Berikutnya yang terakhir, yang keempat adalah salah satu ras terbesar di Indonesia, yaitu ras Melayu Mongoloid. Ras Melayu Mongoloid ini berasal dari Asia Utara. Ini Asia Utara di sini, lalu Asia Timur di sini, dan kemudian sampailah ke Indonesia dan melalui dua fase. Ini ciri-cirinya, mereka ras Melayu Mongoloid itu rambut ikal, ada yang lurus, wajahnya lebih oval, lebih berbentuk bulat, kulitnya sawo matang, sama seperti ras yang sebelumnya kita jelaskan, yaitu ras Wedoid. Nah, ini bentuk fisik dari ras Melayu Mongoloid yang ada dari Asia Utara dan ada dari Asia Timur. Ini lebih dekat kepada kita yang sekarang berada di wilayah Sumatera. Dan mereka ada dua. Ras Melayu Mongoloid ini terbagi dua. Ada Melayu tua atau Proto Melayu. Itu seperti contohnya adalah suku Batak di Sumatera Utara, ada suku Toraja di Sulawesi Selatan, dan ada suku Dayak di Kalimantan. Lalu ada Melayu muda, Deutro Melayu. Ini suku Jawa, suku Bali, suku Madura, dan suku Banjar di Kalimantan Selatan. Inilah yang merupakan ras terbesar di Indonesia, ras Melayu Mongoloid. Baik, saat ini kita sudah bahas keempat ras yang ada di Indonesia, dan kemudian nanti ini akan menjadi pembagian dari ras ini menjadi bersuku-suku. Ada suku-suku yang bermacam-macam dari setiap ras ini. Tapi kita perlu tahu dulu tentang penggolongan masyarakat Indonesia berdasarkan dari bentuk fisiknya. Dari mana asalnya? Ada yang dari sekitaran Australia, Austromelanesoid, ada yang dari Afrika, ada yang dari Sri Lanka, Wedoid, dan ada yang dari Asia Timur dan Asia Utara dan Asia Tengah lainnya.
yang kemudian menjadi Melayu Mongoloid. Sekarang silakan kita latih diri kita agar lebih paham seperti apa ras-ras masing-masing yang 4 sudah dijelaskan tadi. Kita akan buat tabel perbedaan keempat ras tersebut. Kita akan bedakan mereka dari daerah asalnya, kita akan bedakan mereka dari ciri-ciri fisiknya, kita akan bedakan mereka dari daerah sebarannya. Semoga ini bisa menjadi penambahan wawasan kita tentang 4 ras yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.